Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji serta dosen pembimbing saya, Bu Listiorini Wahyuwidati, SE AKP MSI AK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alda Nafa Pratiwi dengan NIM 1905520164, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Ti Kubang Semarang. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak, studi empiris pada perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, namun bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, kajian pustaka. Untuk kajian pustaka yang pertama yaitu ada teori keagenan atau agensi teori. Teori agensi erat kaitannya dengan praktik penghindaran pajak karena teori agensi menjelaskan hubungan antara stakeholder dan manajemen perusahaan di mana kedua pihak saling bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu keuntungan. Untuk yang kedua, penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan perbuatan yang legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Meskipun bersifat legal, penghindaran pajak merupakan hal yang tidak diinginkan oleh negara karena dapat menimbulkan penurunan dalam penerimaan negara. Untuk yang ketiga, ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, cenderung memiliki keuntungan dan beban pajak yang besar, karena beban pajak perusahaan sangat dipengaruhi oleh keuntungan yang diperoleh. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula. Yang keempat, umur perusahaan. Umur perusahaan dapat memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Jika dikaitkan dengan ukuran perusahaan, umur perusahaan yang sudah lama menunjukkan kematangan dalam mengolah perusahaan tersebut sehingga meningkatnya ukuran perusahaan. Yang kelima, pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan aktivitas yang memiliki peranan penting dalam manajemen modal, karena perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan pertumbuhan penjualan. Lalu untuk yang keenam, yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2021. Pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling, metode pengambilan data yang bersumber dari website Bursa Efek Indonesia, dan pengolahan data menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian pada tabel statistik deskriptif menunjukkan ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 27,34 dan nilai maksimum sebesar 32,82 dengan nilai rata-rata 29,53 dan nilai standar deviasinya sebesar 1915. Untuk variabel umur perusahaan menunjukkan nilai minimum sebesar 15,00 dan nilai maksimum sebesar 50,00 dengan nilai rata-rata 34,61 dan nilai standar deviasi sebesar 11,16. Untuk variabel pertumbuhan penjualan menunjukkan nilai minimum sebesar minus 0,29 dan nilai maksimum sebesar 0,35 dengan nilai rata-rata 0,085 dan nilai standar deviasi sebesar 0,126. Untuk variabel kepemilikan manajerial menunjukkan nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 0,36 dengan nilai rata-rata
0,098 dan nilai standar deviasi sebesar 0,12. Untuk variabel penghindaran pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 0,06 dan nilai maksimum sebesar 0,33 dengan nilai rata-rata 0,225 dan nilai standar deviasi sebesar 0,052. Untuk uji normalitas menunjukkan nilai one sample Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,095 dan signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05 yang berarti data residu terdistribusi normal sehingga layak untuk digunakan. Pada tabel uji autokorelasi dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat autokorelasi. Pada tabel uji multikolinearitas dapat dilihat model regresi ini baik dan tidak terjadi multikolinearitas. Pada pengujian heteroskedastisitas menunjukkan ada satu variabel yang memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga perlu dilakukan transformasi data. Untuk transformasi datanya terdapat pada tabel kedua menunjukkan semua variabel independen memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas. Untuk selanjutnya merupakan data dari hasil analisis regresi linear berganda. Lalu tabel uji koefisien determinasi didapatkan nilai adjust R-square sebesar 0,209 atau 20,9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR dapat dijelaskan oleh variabel dependen yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan manajerial sebesar 20,9%. Sedangkan sisanya 79,1% penghindaran pajak dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model. Lalu tabel uji F. Dari data tersebut maka dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan manajerial secara signifikan dan bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis pertama yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis kedua, umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Untuk hipotesis yang ketiga yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Lalu untuk hipotesis yang keempat, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Untuk kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Untuk yang kedua, tidak terdapat pengaruh signifikan variabel umur perusahaan terhadap penghindaran pajak. Untuk yang ketiga, tidak terdapat pengaruh signifikan variabel pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Untuk yang keempat, terdapat pengaruh negatif dan signifikan variabel kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Terima kasih, sekian presentasi dari penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.